Yang pertama aku bingung mau jadi apa, Kang, aku mau jadi apa ya? Nanti jadi apa ya aku? Masa depan aku jadi apa? Nanti profesi aku apa? Teman-teman semua ada riset dari IDF. Salah satu psikolog bilang mengatakan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Tandanya apa? Tandanya ternyata banyak mahasiswa di Indonesia itu nggak tahu mau masuk jurusan apa. Menarik ya. Yang kedua, kemampuan nggak ada yang spesial, Kang. Aduh, kemampuan saya mah gini-gini aja, saya nggak bisa ini. Waktu itu saya inget banget teman-teman semua. Masya Allah ya. Eh, ada satu orang yang tiba-tiba chat WhatsApp saya. Kang, saya mau deh kerja sama Kang Mufti gitu. Oh gitu. Saya kaget juga, padahal saya nggak ngebuka lapangan pekerjaan waktu itu ya, nggak lagi sedang ngebuka. Dan saya lebih suka bukan ngebuka lapangan pekerjaan, saya lebih suka berpartner sebenarnya, partnership. Tapi entah kenapa dia chat itu. Saya iseng nanya tuh, oh kamu mau kerja sama saya tanya kemampuan kamu apa. Saya lupa ya, tahun 2021 atau 2022 ya, waktu setelah COVID tuh, saya ingat banget ya. Dia jawabnya apa teman-teman semua? Karena dia tahu saya penulis dan dia tahu kalau saya punya penerbitan. Dia bilang, Kang, saya bisalah ngetik-ngetik, Kang. Nanti semua buku-buku naskah Kang Mufti saya ngetikin. Coba teman-teman, saya mikir lah, kemampuan kamu itu aja, ngetik aja gitu ya. Iya Kang, kenapa gitu? Lah, kalau ngetik mah saya bisa ngetik sendiri. Kalau nggak bisa pun, saya butuh bantuan, ada aplikasi yang bisa ngetik bantu saya. Saya bingung lah. Kalau kamu kemampuannya nggak relate, terus ngerasa nggak spesial ya, makanya wajar nggak dihargai gitu loh. Maka inilah keluhan-keluhannya gitu. Padahal saya mikir, ya Allah, pada anak muda punya kesempatan untuk belajar, dia bisa belajar dari banyak hal gitu. Ya kalau sekarang AI kan semakin luar biasa, kamu bisa belajar dari situ, dari YouTube, dari Google, dari aplikasi-aplikasi untuk teman-teman kursus gitu ya, e-course, banyak banget e-book, buku. Please atur kemampuannya, Masya Allah luar biasa. Ya, ya tentunya saya buat apa mempekerjakan orang yang skillnya tidak relate dengan apa yang saya butuhkan gitu. Kecuali kayak gini, tiba-tiba dia ngechat, Kang, saya bisa bantu Kang Mufti untuk menjual buku Kang Mufti sehari satu buku aja. Menarik tuh buat saya tuh. Berarti dia punya kemampuan menjual, punya kemampuan negosiasi. Oke. Yang ketiga, takut salah langkah. Kang, aku mah takut, takut sana, takut sini gitu ya. Nanti kalau salah gimana? Angin-anginan, nggak konsisten. Wah, rame di sana, ikut rame. Jadi youtuber. Jadi konten kreator, jadi influencer, gitu ikut-ikutan aja gitu. Rame sini ikut, rame situ ikut. Akhirnya nggak jadi siapa-siapa. Saya ingat banget teman-teman semua. eh, saya pernah pernah pengen bikin sebuah lembaga pelatihan dengan seseorang ya, dua orang sahabat saya gitu ya. Yang waktu itu saya udah yakin banget dengan lembaga pelatihan ini bakalan suksesnya luar biasa. Karena kan memang saya di industri pelatihan, di industri training gitu. Terus teman-teman semua, entah kenapa teman saya, sahabat saya itu diajak peluang lain yang memang menjanjikan, sangat menjanjikan. Yang kalau kita fokus di lembaga ya nggak tahu nih penghasilan dari mana. Kalau di sana udah dipastikan penghasilannya digaji 15 juta sebulan. Nah, ngajak saya juga gitu. Saya bilang enggak deh. Saya pengen fokus di industri saya karena industri itu beda dengan industri yang saya geluti sekarang gitu. Karena saya pengen pengen fokus di industri versi terbaik saya gitu. Ya qadarullah ternyata memang ya bertahan cuman setengah
1 tahun setengah kalau nggak salah gitu ya, selesai bubar. Saya tetap membangun industri saya, alhamdulillah bergerak maju pelan-pelan gitu. Artinya banyak anak muda sekarang itu angin-anginan, jadi ikut sana ikut sini nggak jelas. Atau yang kelima, merasa tertinggal dari teman-teman. Aduh, saya ngerasa ketinggalan nih, kayak enak ya, luar biasa dia ya gitu ya. Wah, saya ketinggalan terus gitu ya. Atau lingkungannya nggak mendukung, Kang, lingkungan saya toksik gitu, lingkungan saya tuh nggak support, lingkungan saya tuh bla 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 bla. Akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah menyalahkan lingkungan, padahal kan kalau dipikir-pikir ya tinggal-tinggal aja gitu, hijrah aja, pilih aja lingkungan yang suportif. Yang ketujuh, overthinking nggak habis-habis gitu, dipikirin terus, semua dipikirin, nanti gimana, nanti kalau kayak gitu gimana, melangkah aja belum udah dipikirin. Makanya banyak anak-anak muda itu lebih sering mikirnya dibanding langkahnya. Memang nggak semuanya, ada orang-orang yang dia mulai mulai dulu dan melangkah dulu. Nah, teman-teman semua, 7 keluhan generasi yang saya riset ini, ternyata saya nggak tahu teman-teman semua ada nggak di sini ya. Boleh dong chat teman-teman semua. Sekarang lagi punya keluhan di mana nih? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau nomor berapa nomor nih? Boleh di chat teman-teman semua. Saya pengen tahu aja. 1, oke, terima kasih Dian. 1, oke. Ada lagi? Oh, kayaknya teman-teman nggak punya keluhan ya. Oke, 5, oke. Merasa tertinggal. Oh, 5, oke. Ada lagi? 2, oke, siap. Irsyad, oke. Nah, artinya kan ya real kan? Dari saat ini real ya. Ini saya riset nih teman-teman semua ya. Nah, artinya teman-teman semua, kenapa kok keluhan itu muncul? Hadir. Karena ada 3 akar masalah utamanya teman-teman semua. Ya, 3 akar masalah utamanya. Yang pertama adalah krisis identitas atau self awareness. Siapa aku? Nah, akar masalah ini banyak yang belum memiliki peta diri yang jelas. Mereka nggak tahu kekuatan unik mereka. Mereka nggak tahu value mereka. Dan apa yang benar-benar membuat mereka hidup. Mereka nggak kenal siapa diri mereka. Mereka merasa kosong dan nggak punya modal dasar untuk membangun sesuatu. Teman-teman, saya punya pengalaman ngisi seminar, diundang oleh salah satu komunitas FOJB, namanya Forum OSIS Jawa Barat. Saya ngeliling 27 kota se Jawa Barat dan saya ngisi tentang talent development, tentang potensi. Ya, ini menarik teman-teman semua. 27 kota, saya riset tuh. Risetnya gini teman-teman semua. Saya tanya kepada mereka, siapa di sini yang sudah kenal kekuatan terbaiknya apa? Mereka jadi nulis dulu, terus saya tanya, siapa yang ketika nulis itu udah tahu kekuatannya apa? Dan teman-teman semua dari setiap itu kan ada 100 orangan lebih ya, ada 100, ada yang 70, ada yang sampai 150, 200 orang pesertanya setiap kota tuh. Rata-rata ketika saya tanya nomor 1, mereka mudah nggak nulis kekuatan, mereka rata-rata nggak mudah, mereka bingung kekuatan mereka. Dan itu 27 kota tuh kayak kompak gitu tuh. Terus saya tanya lagi, siapa di sini yang mudah menuliskan kelemahan? Mereka rata-rata mudah nulisin kelemahan. Wah, hampir 80% nunjuk, acungkan tangannya. Menarik ya. Itu kayak kompak gitu, ada yang ngedesain gitu ya. Luar biasa sih ya. Wah, saya kaget gitu ya. Terus saya tanya lagi, siapa di sini yang benar-benar bingung gitu tentang masa depannya? Sama, mereka 80% bingung gitu. Padahal itu rata-rata OSIS loh. Calon-calon pemimpin masa depan. Luar biasa. Inilah teman-teman semua, nggak ngerti siapa aku gitu. Nggak ngerti dirinya, potensi terbaiknya apa. Yang kedua adalah, nah ini, ketakutan eksistensial atau perfeksionisme. Bagaimana jika gagal? Bagaimana kalau saya lakukan itu nggak berhasil gitu. Jadi akar masalah ini ada perasaan takut yang melumpuhkan terhadap ketidakpastian dan penghakiman. Jadi kita menghakimi diri kita sendiri. Kalau gagal gimana? Kalau nggak berhasil gimana? Padahal belum mencoba sama sekali gitu. Mereka terjebak dalam ilusi bahwa harus ada jalan sempurna sebelum mulai bergerak.
Ini overthinking ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk menghindari rasa sakit akibat kegagalan atau penolakan. Jadi di era sekarang itu orang nggak mau gagal, nggak mau mengalami penolakan gitu. Padahal kunci orang-orang hebat dan sukses di dunia ini itu mereka siap gagal dan siap ditolak. Yang mereka akhirnya nggak siap gagal, nggak siap tolak, akhirnya mereka stagnan tuh. Terus kayak mudah berpindah-pindah gitu ya. Bulan ini ngerjain ini, bulan besok ngerjain itu, bulan besoknya beda lagi gitu ya. Kang, jadi pengalamannya bukan banyak. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman masalahnya kamu fokusnya jadi bingung kan. Jadi nggak tahu harus kemana kan. Jadi yang kedua akar masalahnya. Yang ketiga adalah, nah ini teman-teman semua, dengan adanya teknologi dan sosial media, kita butuh validasi. Kita tergantung dengan validasi eksternal dan bahkan isolasi sosial. Di mana tempatku? Nah, akar masalah ini adalah ketergantungan berlebihan pada validasi orang lain dan perbandingan sosial, teman-teman semua. Memang sosial media itu ada efek dampak positif, betul. Tapi ternyata tanpa disadari ada efek dan dampak negatifnya. Harga diri mereka dikaitkan dengan pencapaian eksternal orang lain. Gaji, jabatan, status sosial, terus bandingin sama diri kita. Dan kita selalu pasti kalah kalau dibandingin sama orang lain. Karena kelemahan kita bandingin kekuatan orang lain, betul ya? Kenapa kalah ya? Karena kelemahan kita nih bandingin sama kekuatan orang lain, ya kalah lah. Kalau mau kekuatan kita bandingin kekuatan mereka gitu, atau kelemahan dia bandingin kelemahan kita. Adil, fair. Ini kan kebalik gitu ya. Kita kelemahan kita banding kekuatan mereka, ya kalah pasti. Dan ketika lingkungan sekitar tidak memberikan dukungan positif gitu, ngerasa kayaknya saya sendirian, kayaknya saya sedang melawan dunia nih, sehingga insecurity-nya semakin besar dan otomatis gak akan tampil sebagai inspirator untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kenapa? Ya karena merasa gak aman. Oke, karena merasa gak aman, teman-teman semua. Amannya itu digantungkan di orang lain, bukan di kita. Padahal tugas kita kan bukan membandingkan ke orang lain kan, bandingin diri kita dengan diri kita sendiri kan. Makanya harus hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik hari ini. Kan gitu disuruh perintahnya. Kalau bagi yang muslim kan itu jelas clear tuh hadisnya tuh. Kita nggak disuruh untuk ngebandingin ke orang lain kan. Tapi karena memang nggak tahu gitu ya, teman-teman masuk ke dalam sebuah lingkaran bahwa validasi eksternal itu jadi satu-satunya harapan. Maka yang terjadi adalah kita nggak tahu di mana tempat kita. Solusinya apa dong Kak Mufti kalau kayak gitu? Oke. Nah, solusi ini teman-teman semua. Solusi udah ini. Temukan minat, bakat, plus pengalaman unik kamu. Dan itu sama juga dengan brand personal. Jadi teman-teman semua, kata kuncinya adalah temukan minat, bakat, dan pengalaman unik kamu. Kalau bicara minat adalah sesuatu yang kita sukai. Bakat itu blueprintnya di kita. Gitu. Tuhan Allah sudah memberikan. Setiap orang itu blueprint hidupnya. Sudah dicetak tuh sesuai dengan cetakannya masing-masing. Untuk menghadapi dunia gitu. Makanya kita punya masalah yang berbeda. Punya bakat yang berbeda. Nah, pengalaman itu kita bicara tentang sesuatu hal yang memang kita tempa diri kita. Kita berani mulai. Kalau teman-teman nggak berani mulai, teman nggak dapat pengalaman gitu. Oke ya. Nah, kuncinya ini teman-teman semua. Minat, bakat, sama pengalaman. Oke. Contoh nih teman-teman semua, contoh. Minatnya menulis. Bakatnya membuat orang tertawa. Emang ada Kang bakatnya? Ada loh. Ada orang bakat yang membuat orang tertawa. Makanya ada stand up komedi gitu. Pengalaman uniknya pernah ditertawakan saat berbicara di depan umum saat SD. Menarik nih. Nah, kamu bisa jadi penulis humor untuk mereka yang takut ngomong. Kamu bisa jadi penulis tuh. Mungkin kamu bisa nulis cerita lucu dari bekas luka ditertawakan.
Fokus kamu adalah menggunakan pengalaman ditertawakan dulu sebagai bahan tulisan komedi atau esai ringan. Orang akan merasa, wah dia pernah kayak aku juga ya. Tapi sekarang dia malah jadi lucu. Target audiensnya mungkin teman-teman pemula yang takut mulai nulis atau public speaking. Teman bisa mulai dari situ. Menarik ya. Oke, contoh lagi. Minatnya jualan, bakatnya membuat orang berpikir. Pengalaman uniknya, pernah dimarahin sama guru karena nilai bahasa Indonesia yang jelek. Nah, kamu bisa jadi konten kreator bisnis yang nyeleneh tuh. Mungkin bahasa kamu berantakan karena mungkin nilai bahasa Indonesia jelek, tapi banyak orang yang suka gitu. Banyak konten-konten yang nyeleneh, tapi orang suka gitu. Nah, fokus kamu adalah bangun personal branding di situ dengan gaya bahasa yang santai. Kadang salah kaprah secara sengaja untuk mancing perhatian itu penting loh, namun isi kontennya sangat berbobot tanpa disadari audiens gitu, dan memicu diskusi, membuat orang berpikir. Maka keunikannya sangat relevan dengan audiens muda yang muak dengan konten bisnis yang terlalu kaku. Namun bisa jadi seorang konten kreator. Ya, ini contoh-contoh aja teman-teman semua. Nah, maka solusi yang lain adalah setelah minat, bakat, dan pengalaman unik. Nah, teman-teman pertanyaannya udah tahu belum? Di sini siapa yang sudah tahu minatnya, Cung? Atau saya Kang yang udah tahu minat teman-teman apa? Silakan. Atau dituliskan minat teman-teman apa sih? Coba tulisin minat teman-teman apa? Public speaking. Oke, minatnya. Bakatnya apa bakatnya teman-teman semua? Minat bakat dulu deh. Kang, apa bedanya sih minat sama bakat, Kang? Kalau minat tuh sesuatu yang kita sukai, like and dislike. Bakat itu biasanya lahir dari personality, dari karakter kepribadian. Contoh misalnya, membuat orang berpikir, dia punya bakat atau bahasanya tuh ada bakat namanya analytical. Dia suka menganalisa, membuat orang jadi berpikir gitu. Ada bakat yang membuat orang jadi tersenyum, namanya positivity gitu. Ini saya dari talent mapping, teman-teman bisa cek tuh. Tapi masih suka grogi kalau ngomong di depan banyak orang. Ya, latihan terus, Dian. Latihan terus. Nah, maka nanti insya Allah kalau misalnya pengen benar-benar dilatih, nanti ada Rizky tuh. Ada Kimba juga nanti. Jadi YouTuber, tapi ya ini kekurangannya nggak bisa ngomong huruf R. Emang kenapa? Emang kenapa nggak bisa ngomong huruf R? Ada loh, cari konten kreator yang nggak bisa ngomong huruf R, banyak kok. Penyiar radio ada tuh yang terkenal nggak bisa ngomong huruf R. Fine fine aja. Justru itu jadi ciri khas nanti. Irsyad. Oke, bersyukurlah teman-teman saya yang udah tahu minat sama bakatnya ya. Nah, saya akan jelaskan nanti minat bakat tuh kayak gimana, terus nemuinnya gimana. Ya. Oke. Solusi yang lain adalah ganti target besar yang menakutkan dengan tindakan kecil. Jadi teman semua ya. Teman punya target besar, impian besar, mimpi besar. Ganti itu bukan ganti ya bahasanya. Di apa ya? Di breakdown. Jadi tindakan-tindakan kecil. Kalau teman-teman bertindak 1% setiap hari, setahun 360% kan sebenarnya kan. Kalau setiap hari kita melakukan tindakan-tindakan kecil untuk mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Artinya yang mustahil gagal itu kemungkinan sukses jadi lebih dekat. Kenapa? Karena kita lakukan sesuatu hal yang kecil, 1%, 1%, 1% gitu. Maka konsepnya aksi membunuh overthinking. Contoh misalnya, jika ingin jadi inspirator di bidang kesehatan, jangan langsung buat seminar. Tindakan 1%-nya adalah posting satu tips kesehatan selama 30 detik di story Instagram hari ini. Jika ingin master di bidang menulis dan konten kreator, coba lakukan tulis 3 kalimat tentang apa yang dirasakan hari ini. Dari sini kamu bisa jadikan inspirasi untuk menulis atau konten kamu. Saya saya udah nerbitin 45 buku teman-teman semua. Dulu setelah 45, sebelum buku pertama saya, yang saya lakukan ya nulis diary. Itu adalah 1% saya ketika sebelum saya jadi penulis. Ya alhamdulillah saya udah nerbitin 45 buku, target 100 buku gitu. Nah dari sini kamu bisa jadikan inspirasi untuk menulis atau konten kamu. Dari cuman hanya nulis 3 kalimat setiap hari.
Kenapa cara ini berhasil? Karena menghilangkan tekanan untuk harus bagus di awal. Ini melatih otot-otot kita untuk punya untuk tanpa beban gitu. Cuma 1% ini